Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 162. Ayat ini berisi tentang laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton dulu biar tidak salah paham. Nah, di ayat ini itu menurut penafsiran saya pribadi berisi tentang bagaimana laknat Allah terhadap orang-orang yang sudah tahu bahwa Al-Quran ini kebenaran, tapi mengganti kebenaran itu dengan kebenaran lain. Dan ini juga terhadap laknat orang-orang kafir gitu. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian terdalam silahkan kolom komentar. Lalu di ayat 159, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab dan Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat ini sangat jelas sekali. Jadi manusia itu sudah tahu kebenaran di kitab suci, misalnya di kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran gitu, udah tahu kebenaran di situ, tapi diubah-ubah lagi dengan kebenaran lain. Di sini letak laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti itu akan dilaknat. Karena mereka sudah tahu kebenaran tapi diubah lagi dengan kebenaran lain. Nah, itu sangat luar biasa sekali dosanya. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Lalu kita lanjut di ayat 160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, di ayat 160 ini sangat jelas sekali. Ini sambungan dari ayat 159 tadi ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu itu kebenaran terus diubah lagi dengan kebenaran lain, lalu di sini dikasih ampunan oleh Allah, kecuali mereka yang telah bertobat. Jadi mereka udah merubah-rubah itu di akhir hayat mereka tuh bertobat dan mengadakan perbaikan. Jadi tobat itu bukan cuma sekedar ampuni aku ya Allah sudah melakukan ini itu segala macamnya. Kan tidak sampai di situ kalau menurut penafsiran saya pribadi. Di sini kata tobat di sini mereka juga melakukan perbaikan dan tidak mengulangi, apalagi mengubah-ubah kebenaran itu nggak akan ada lagi gitu. Jadi tobat yang benar-benar tobat itu sangat jelas di ayat 160 ini. Karena Allah di sini sudah dijelaskan, akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang gitu. Di sini Allah sendiri, akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang gitu kata Allah. Jadi sangat jelas sekali. Lalu kita lanjut di ayat 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, di ayat 161 ini menurut penafsiran saya pribadi di sini sangat jelas sekali. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah. Bayangkan, orang kafir itu apa? Orang kafir itu tidak mempercayai bahwa Allah itu Tuhan. Itu sudah termasuk kafir. Orang yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, itu orang kafir. Termasuk orang Islam atau orang siapapun itu, manusia yang tidak mengakui Allah itu Tuhan, itu orang kafir. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Dan itu orang-orang seperti itu akan dilaknat oleh Allah. Karena yang penting bagi Allah tuh, kamu mengakui aku Tuhan kamu gak sih gitu loh. Kalau kamu gak mengakui aku Tuhan kamu, aku pencipta kamu, ya aku tampar kamu gitu istilahnya. Ya buat apa aku menyayangi orang seperti itu gitu loh, kalau dia mati dalam keadaan kafir. Jadi makanya selagi dikasih umur panjang, marilah kita berpikir mana kebenaran itu, agar nanti kita mati itu mau kemana gitu loh.
Ketika kita mati nanti mau kemana, maka itu harus berpikir ulang, harus membongkar lagi di mana kebenaran sesungguhnya gitu. Di sini sangat jelas. Jadi ketika orang kafir itu mati dalam keadaan kafir, bayangkan waktu kamu sudah habis dan tidak ada pengampunan. Jadi kalau orang kafir itu mati di akhirat sana tuh sudah nggak ada lagi dikasih kesempatan, sudah tidak ada lagi dikasih pengampunan. Sekecil apapun itu nggak akan dikasih ampunan kalau sudah sampai ke akhirat. Maka dari itu di dunia inilah waktu kita perbaikan sebenarnya. Di akhirat nanti waktu kita menerima hasilnya. Apakah kita akan menjadi buruk, apakah akan menjadi baik. Jadi setelah sampai di akhirat, jadi nggak akan ada lagi waktu. Dan waktu yang tersisa di dunia inilah penentu sebenarnya. Lalu kita lihat di ayat 162. Mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat itu, bahkan di api neraka kekal. Bayangkan gak ada pengampunan, apalagi diberi penangguhan katanya. Jadi gak ada penangguhan, gak ada kasih waktu lagi. Karena waktu kamu di dunia itu udah menyia-nyiakan, kamu udah tahu kebenaran ini, ternyata kamu menyia-nyiakan kebenaran itu, maka sampailah kamu di neraka ini. Jadi gini loh, secara masuk akalnya Allah sudah mengasihi kita kesempatan di dunia, manfaatkan waktu sebaik mungkin di dunia ini. Nanti kalau sudah sampai di alam akhirat, nggak akan peduli lagi Allah gitu loh. Inilah waktunya. Allah itu masih bisa mengampuni kita kalau kita bertobat. Bayangkan kalau kita bertobat, Allah masih mengampuni kita karena kita berada di dunia. Dunia ini sebagai hukuman, kesempatan sebenarnya. Nanti kalau sudah sampai di akhirat, nggak akan ada lagi. Mau kalau ditampar dengan kekuasaan Allah, mau kamu dicambuk, mau diapain segala macamnya, tidak akan ada pengampunan. Bayangkan, apakah Allah kejam? Tentu tidak kejam. Ya, tentu tidak kejam. Kenapa? Karena kamu yang lebih kejam. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, waktu di dunia kamu dikasih waktu, dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan yang luar biasa, kamu tidak memanfaatkan itu, malah kamu nggak mengakui pencipta kamu gitu. Ya, siapa orangnya, bahkan begini masuk akalnya, siapa orang yang nggak marah gitu loh. Apalagi Allah, pemilik alam. Bayangan pemilik alam, pemilik manusia, pemilik makhluk hidup, pemilik semuanya. Siapa yang besar tidak akan bisa mengalahkan kebesaran Allah. Siapa yang paling kuat tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Kalau kita berpikir tentang Allah, alam berada di Allah. Ya, alam itu berada di Allah. Jadi cuman genggam doang ini alam sama Allah, itu udah kecil banget gitu loh. Jadi lebih besar Allah sebenarnya gitu kalau kita berpikir dalam mengenai suatu hal itu gitu.